nothing impossible with God. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan ketika saya jauh hari berdoa, Tuhan apa yang mau saya bagikan di Natal. Sebelumnya saya membawakan tentang terang besar, di mana di beberapa Natal saya sudah sampaikan. But nothing impossible, ini terkait sekali dengan tema Empower Woman, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tentu tidak ada yang mustahil. Tetapi bagaimana supaya kemustahilan Tuhan itu dalam hidup kita alami. Baik saudara, mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya senang sekali kita sama-sama bangkit berdiri dan berresponsoria, kita menghargai firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Allah sendiri yang berkuasa memberkati hidupku, mengalami terobosan dan kemenangan dalam nama Yesus. Saudara, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini bicara tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya ayat yang ke-26, Bapak Ibu ayat ganjil dan seterusnya. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wow, ini firman luar biasa. Saudara, ada 3 kunci yang mau saya bagikan di sini. Sebelumnya saya mau memberitakan atau memberitahukan tentang latar belakang dari Maria dan Elisabet. Maria adalah gadis yang sederhana. Dia berasal, bila kita melihat dari ayat 1, dikatakan dari ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Maria asalnya dari Galilea, kotanya Galilea bernama Nazaret. Anda harus tahu, Nazaret bukan kota yang terkenal seperti misalnya itu di Indonesia, itu kota kampung-kampung yang gak terkenal, saudara. Bayangkan, seorang malaikat dari yang Maha Tinggi turun mencari seorang perempuan yang paling sederhana, yang bernama Maria, bukan dari kota metropolitan. Dia dari kota yang sangat-sangat sederhana, Nazaret. Bahkan tidak ada yang percaya bahwa akan ada yang datang yang luar biasa dari Nazaret. Adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Tetapi ini berita baiknya, saudara, bukan melihat tempat latar belakang Anda,
dan dari mana Anda berhasil, Anda berasal, tetapi ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Anda bisa berasal dari kampung-kampung, Anda bisa berasal dari keluarga yang tidak terpandang, tetapi kalau Anda terpilih, itu kasih karunia Tuhan. Dia tidak melihat apakah Anda keturunan bangsawan, apakah Anda dari metropolitan kota Jakarta. No. Lihat di sini, Nazaret bukan sesuatu kota yang sangat-sangat dimasukkan dalam idealis untuk seorang raja akan lahir atau akan berasal dari situ. Yesus berasal dari Nazaret. Maka ada film bioskop dulu, Jesus of Nazareth. Maria memang kalau kita telusuri asal usulnya, dia harus memenuhi apa yang menjadi nubuatan Nabi, bahwasanya dari keturunan Daudlah akan lahir Mesias. Dan itu tergenapi bila kita melihat silsilah Maria dan juga silsilah dari Yusuf. Mereka sama-sama keturunan Daud. Daud adalah raja yang terpandang. Tetapi sekalipun keturunan Daud, bukan berarti mereka bangsawan yang kaya raya. Mereka hanya berdarah biru karena keturunan Daud, tetapi mereka sangat sederhana. Udah sederhana, bukannya luar biasa, tinggalnya di Nazaret. Anda bisa bayangkan apa yang tidak terpikirkan oleh manusia, Tuhan bisa ubahkan untuk sesuatu yang besar terjadi dari sana. Jadi jangan pernah berkecil hati, sekalipun Anda dari keluarga sederhana, sekalipun Anda tidak dipandang oleh dunia ini. Dan jangan juga coba-coba meremehkan orang lain, karena kamu tidak tahu ke depan bagaimana Tuhan akan bekerja lewat dia. Karena jalan Tuhan tidak terselidiki. Ini terbukti dari Maria.